Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Era Listiani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Pagar Alam. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Kepala SMK Negeri 2 Pagar Alam dan Kepala SLB Negeri Kota Pagar Alam. Dan hari ini saya akan mengupas tuntas mewawancarai mereka tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Bagaimana? Kita ikuti cerita yang setelah ini. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak. Salam. Selamat pagi Pak Dayan. Pagi juga Bella. Ya, Pak Dayan mohon izin minta waktunya sebentar. Pagi hari ini kami ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Mohon izin Pak ya, untuk ditanya-tanya sedikit terkait dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan. Baik Pak Dayat, saya mulai ya Pak ya. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ini semuanya terkait dengan pengambilan keputusan Pak. Baik, pertanyaan yang pertama Pak Dayat, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama ya untuk identifikasi kasus-kasus yang sering terjadi di tempat Bapak, misalnya ada yang pegawai yang sering bolos karena alasan-alasan tertentu begitu Pak. Kemudian juga guru-guru yang memperlakukan siswa yang mungkin tidak sesuai dengan nilai yang dijunjung tinggi sekolah begitu. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus ini? Yang pertama, kita kan sekolah, kita kan sebagai kepala sekolah, kita lihat guru kalau memang ada terlambat, ya tanyakan dulu apa masalahnya. Apakah anaknya sakit, ataukah ada orang yang hajatan, atau orang tuanya sakit. Nah, saya sebagai kepala sekolah juga istilahnya itu sikap manusiawi. Kalau memang benar itu putusannya kita terima. Kalau memang tidak sesuai dengan yang dialaskan tadi, ya kita nasihati ya, kalau bisa berubah tuh. Jadi selama dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, karena kasus-kasus ini kalau dilihat karena kepentingannya sama-sama penting ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak tadi mengambil keputusan yang di posisi yang sama-sama penting ini tadi, ada dua kepentingan yang sama-sama penting. Apa yang diprioritaskan? Ya kita sebagai pegawai di sekolah yang selalu mengabdi negara, kita dulu kan kepentingan sekolah, baru kepentingan pribadi. Jadi kalau misalkan kepentingan sekolah sudah terpenuhi, baru istilahnya kepentingan pribadi gitu Pak ya. Pokoknya diprioritaskan yang sekolah dulu, baru kepentingan yang lain gitu Pak ya. Jadi Pak, dalam mengambil keputusan ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Dayat lakukan untuk mengambil keputusan? Ya. Yang pertama kita tunjukkan dulu bahwa kita itu istilahnya jadi stakeholder. Jadi kita tunjukkan kita bekerja, istilahnya kalau memang kita baik pasti bahwa kita akan menurut apa yang kita kerjakan. Gitu ya. Jadi harus mencontohkan aksi terlebih dahulu, kemudian yang di bawah mengikuti, stakeholder yang lain mengikuti gitu Pak ya. Kemudian Pak, yang selama ini sudah Bapak lakukan, hal-hal apa yang sudah Bapak anggap efektif yang sudah Bapak lakukan dari kasus-kasus yang Bapak tangani? Yang pertama yang misalnya guru keterlambatan. Yang masalah keterlambatan ini yang memang jadi faktor utama, sebabnya kita ini mengajarkan siswa keberuntungan khusus. Dalam berapa jam memang harus istilahnya guru tadi memang ada di kelas. Nah, dari tadi guru tadi ada di kelas, jadi siswa bisa berhandle. Jadi kan misalkan guru itu sering datang terlambat, kita tanyakan
tanyakan apa alasannya. Yang kedua juga kalau misalkan ada juga masih terlambat di guru yang sama tadi, ya kita nasihati, ya kalau bisa jangan terlambat. Apabila sudah yang ketiga kali, kita lakukan SB1. Gitu. Alhamdulillah selama ini tidak ada yang namanya SB2. Sudah SB1 sudah berubah. Alhamdulillah itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan ini bisa saya simpulkan bahwa komunikasi antara Bapak dan juga stakeholder yang lain itu cukup baik ya Pak ya. Karena sudah menunjukkan perubahan yang diinginkan oleh Bapak sendiri sebagai kepala sekolah. Nah, Pak, dalam kasus-kasus yang sudah Bapak tangani, adakah tantangan yang Bapak hadapi selama ini? Banyak tantangan. Misalkan ada tantangan yang terlalu berat, ya kita rapatkan. Jadi dalam masalah yang besar ini tadi kita rapatkan. Kalau memang istilahnya dalam permasalahan rapat itu memang berat, ya kita bagi tugas dalam menyelesaikannya supaya kerjaan yang berat jadi ringan. Jadi kita menghadapi itu sama-sama. Bersama-sama. Kerja tim begitu Kerja Pak tim, ya. Jadi mungkin nanti dalam prakteknya tantangan-tantangan ini karena kita menyatukan beberapa kepala mungkin begitu ya. Mungkin tantangannya adalah menyatukannya menjadi sebuah visi yang sama. Kemudian Pak, setelah saya lihat dalam apa yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa ketika Bapak memiliki permasalahan itu, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terlihat masalahnya. Kalau masalahnya kecil, selesaikan di tempat. Karena itu akan menjadi keputusan yang akan berdampak negatif pada sekolah kalau tidak diselesaikan. Kalau misalkan masalah itu besar, ya kita adakan rapat, kita tunda dulu. Memang kalau masalah itu memang fatal, secepatnya kita rapatkan. Begitu. Supaya masalah sekolah ini tuntas. Ya, tapi forum komunikasi rapat itu memang benar-benar digunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada, gitu Pak ya. Baik. Dan selama ini Pak, faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Kerja sama tim. Apabila tim sudah solid, semuanya akan mudah. Semuanya akan teratasi karena semuanya sudah bekerja dengan topoksinya masing-masing. Jadi faktor-faktornya ini tadi salah satunya yang pertama yang bisa saya simpulkan bahwa solid dan juga kerjasama tim. Baik. Nah, terakhir Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pengambil keputusan tertinggi di sekolah? Pengalaman yang terbaik yaitu ya alhamdulillah orang tua percaya dengan sekolah kita. Dahulunya mungkin ada masalah-masalah sekolah itu langsung ditanggapi dari orang tua, jadi langsung diselesaikan di sekolah. Jadi alhamdulillah selama ini tingkat kepercayaan masyarakat Kota Pagaralan meningkat dari tahun ke tahun. Baik, berarti bisa saya simpulkan bahwa sinergitas antara sekolah Bapak dengan masyarakat sudah cukup baik begitu Pak ya, selama dengan adanya penanganan yang Bapak lakukan selama ini begitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Dayat atas wawancaranya, begitu luar biasa sekali karena saya lihat karena sekolah ini luar biasa Pak. Saya yakin bahwa semua keputusan yang Bapak ambil adalah keputusan-keputusan terbaik, dan keputusan-keputusan tersebut juga sudah diuji dengan dilihat dari tingkat kepercayaan orang tua yang sudah meningkat, kemudian juga prestasi yang sudah mulai meningkat pula di sekolah ini. Jadi saya yakin bahwa Pak Dayat adalah pengambil keputusan yang baik di sekolah ini, dan semoga kedepannya SLB semakin maju. Amin. Baik, terima kasih Pak Dayat atas waktunya.
Dan kami mohon pamit undur dulu, Ya. dan semoga kami juga bisa menjadi seorang pengambil keputusan yang baik dan yang mengutamakan nilai-nilai cita-cita. Terima kasih Pak Dayat. Ya. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai Pak ya. Oke. Sesi wawancaranya, mohon izin saya menanyakan tentang kasus-kasus yang selama ini pernah Bapak tangani begitu sebagai kepala sekolah. Pertanyaan saya yang pertama yaitu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema secara etika. Ya, identifikasi masalah yang ada di sekolah yang menyangkut etika ya, adalah kita selalu melibatkan ya, unsur-unsur yang ada, yaitu sebuah tim. Kepala sekolah itu tidak bekerja sendiri. Kepala sekolah melibatkan tim ya, sehingga ya, identifikasi permasalahan etika, moral ya, tentunya ini akan menjadi permasalahan yang perlu dipecahkan secara bersama. Kita ada tim, misalkan ada pimpinan konseling BPKBP, kemudian kita ada wakil kesiswaan, kemudian kita ada juga tim anti bullying. Tentunya inilah yang akan berbicara ya untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada tentang etika yang menyangkut kedisiplinan, menyangkut permasalahan-permasalahan. Tentunya setelah ada yang permasalahan yang perlu dibicarakan secara bersama, tentunya akan melibatkan berbagai pihak. Di antara tim-tim tadi tentunya dalam hal ini ujung tombaknya adalah bisa saja guru, wali kelas, ya. Untuk kita akan usahakan untuk mencari jalan yang terbaik. Saya rasa itu. Oke, baik. Ya. Jadi identifikasi tadi tidak hanya tugas seorang kepala sekolah, tetapi Betul. tugas sebuah tim yang solid begitu Iya. Pak ya. Kemudian Pak, selama ini ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama baik begitu. Jadi bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan yang bijak begitu, yang karena hal ini mengandung kepentingan yang sama-sama baik untuk kepentingan sekolah. Bagaimana Pak? Ya, dari kata etika itu ya, pengambilan sebuah keputusan itu dikarenakan ada dua atau lebih sebuah pilihan yang harus diambil sebuah keputusan. Nah, tentunya itulah kita melibatkan tim, mengidentifikasi permasalahan pokok, kemudian menganalisis permasalahan, kemudian hasil, karena ini tentunya ada dua kepentingan atau lebih yang tentunya harus diterima oleh semua pihak. Nah, kita akan mencari jalan yang terbaik.
jalan tengah, ya, sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Misalkan begitu, permasalahan siswa yang harus tentunya melanggar etika, yang tidak bisa kita, ya, katakanlah kita toleransi lagi. Apakah siswa itu harus dikeluarkan di sekolah, ya, atau dipertahankan? Salah satu contoh yang itu yang pernah terjadi. Nah ini ya pembinaan ya, pembinaan kepada siswa yang bermasalah, ya, karena masa depan siswa ini ya tentunya adalah pekerjaan, ya, kita sebagai seorang pendidik, ya. Kita bukan hanya mengajar di dalam kelas saja, tetapi unsur hal yang mendidik itu yang perlu juga harus diutamakan, ya. Pendidikan karakter, ya, pendidikan karakter terhadap siswa, ya, terhadap, ya, siswa yang bermasalah. Nah dalam mengambil keputusan ini, ya, terhadap yang menyangkut etika, apakah itu yang sangat prinsip harus diputuskan secara tegas, yang tidak bisa dipertahankan kembali, tentunya saya akan mengambil langkah itu. Itu yang pertama. Kemudian apabila siswa tersebut, ya, kita ambil contoh menyangkut etika, masih bisa dibina kembali, kita akan melibatkan tim, ya, kemudian membimbing, mendidik, ya, supaya anak itu lebih baik, ada sebuah perubahan. Nah justru kalau akan menjadi sebuah permasalahan lagi, akan menjadi bumerang bagi sekolah, tentunya akan kita putuskan tidak ada perubahan, tentunya kita akan mengambil tindakan yang keras. Oke, berarti di dalam Bapak mengambil keputusan di dua kepentingan yang sama-sama ini tadi, tetap berpihak kepada murid, tetapi tetap juga berpegang terhadap aturan yang ada, begitu. Betul. Nah, kemudian Bapak, dari hal yang Bapak sampaikan tadi, prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Ya kalau prosedur, ya prosedur yang menyangkut sebuah aturan, peraturan, tata tertib, ya, tentunya awal daripada siswa masuk itu kan sudah mempunyai, ya, katakanlah kontrak kerja, ya, kontrak belajar, ya, kontrak belajar dengan guru. Di awal tahun mereka ada kontrak belajar dengan wali kelas, ya. Nah tentunya dengan adanya sebuah, katakanlah, perjanjian lah dengan anak-anak, ya, tentunya ini akan dapat, ya, mengubah, ya, mindset daripada anak-anak itu mengikuti aturan. Dari awal kita sekolah itu terikat dengan sebuah aturan, berpakaian harus seragam, hari sekian harus pakai baju tertentu, masuk ruang praktek itu harus pakai baju praktek. Itu kan sebuah aturan. Apabila aturan itu dilanggar, tentunya akan mendapatkan, katakanlah, teguran, kemudian dari teguran itu bisa menjadi sebuah, katakanlah, sanksi, ya, sanksi yang tentunya akan menjadi. Baik, dari yang Bapak sampaikan tadi berarti prosedur yang biasa dilakukan adalah kita kembali kepada aturan yang disepakati bersama siswa, ya, terkait dengan pelaksanaannya di dalam pembinaan siswa, begitu Pak, ya. Kemudian dari hal yang sudah Bapak lakukan selama ini, apa saja yang sudah dianggap efektif, Pak, terkait dengan pengambilan keputusan ini? Yang dirasakan sangat efektif, ya,
adalah menyangkut sebuah aturan, menyangkut sebuah peraturan kepada siswa. Apabila dilanggar, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh wali kelas, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh konseling, kemudian dikomandoi juga dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Bukan serta-merta setiap aturan yang kita tegakkan itu siswa harus diberhentikan, tidak ada. Termasuk efektivitas yang kita lakukan, guru berkunjung kepada orang tua dan wali dan siswa itu sendiri, yang disebut dengan home visit. Ya, dengan adanya itu, ya kita selalu maksimalkan apabila siswa itu dipanggil, orang tuanya dipanggil karena melanggar tata peraturan yang ada, tidak masuk kelas, kemudian bolos sekolah, ya, kemudian tidak pakai seragam, ya beberapa kali tidak masuk di kelas. Apabila dilakukan itu, ya tentunya akan menjadi sebuah perubahan. Nah, langkah terakhir yang dilakukan, ya guru BK bersama wali kelas bersama tim yang ada akan berkunjung kepada orang tua wali murid, ya. Karena terkadang kita menemui permasalahan orang tua juga kapok, ya dengan hadirnya selalu dipanggil dengan, ya dipanggil sekolah untuk hadir di sekolah. Nah, justru itu kita yang akan hadir, tim yang akan hadir untuk katakan silaturahmi dengan orang tua wali murid dan Jadi itu sudah dianggap efektif selama ini, ya. ada home visit, kemudian juga prosedur-prosedur penanganan siswa dan pembinaan gitu Pak ya. Nah, dalam prakteknya selama ini, dalam Bapak mengambil keputusan-keputusan atas kasus-kasus ini, apa yang sebenarnya menjadi tantangannya Pak? Yang menjadi tantangannya itu, ya terkadang ya kita lihat, ya belum adanya peran serta orang tua wali murid, ya tidak seluruh, tidak seluruh yang menyerahkan secara yang bulat-bulat mendidik daripada anak-anak itu kepada sekolah. Sekolah mempunyai waktu yang cukup sempit, ya waktu yang cukup sempit dari jam 7 sampai dengan pukul 4 sore. Selebihnya adalah tanggung jawab orang tua. Nah, kita mempunyai permasalahan ketika anak-anak kita yang lagi PTM, maka guru terbatas untuk mengawasi dalam setiap bulannya 1 atau 2 kali pengawasan. Ini anak-anak kita ini yang terkadang orang tua begitu melepaskan, baik itu di sekolah ataupun di luar, ya. Sehingga ini besar sekali pengaruhnya ke masyarakat, ya kepada siswa itu ketika mereka berada di luar lingkungan sekolah. Mereka akan bergaul pada orang-orang mungkin artinya yang akan mengubah perilaku daripada siswa dari baik, sehingga ikut-ikutan dari tidak merokok menjadi seorang perokok yang pasif, sehingga menjadi perokok yang aktif dan lain sebagainya. Artinya kita butuh keterlibatan orang tua dalam mendidik anak-anak kita, ya itu yang jadi orang tua harus ikut andil, bukan hanya sekedar menyerahkan seluruhnya kepada sekolah. Itu yang menjadi tantangan kita. Kemudian pengaruh lingkungan juga, ya maraknya miras yang dijual bebas, ya sehingga siswa mulai ikut-ikutan, yang selama ini tidak miras mencoba-coba, akhirnya mencoba yang tidak merokok, akhirnya menjadi pasif sehingga menjadi aktif. Ya kita berharap ya anak-anak ini ada peran serta orang tua untuk turut mengawasi anak-anak di luar lingkungan sekolah. Ya.
Jadi tantangan itu tuh, memang sangat penting sekali bahwa melibatkan orang tua dalam Iya. pendidikan anak gitu Pak ya. Kemudian dalam mengambil sebuah keputusan gitu Pak. Katakanlah ada sebuah kasus di dalam sekolah ini, apakah Bapak akan menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya Pak? Ya langkah-langkah tadi, langkah-langkah penyelesaian sebuah permasalahan itu, ya kita harus melibatkan tim, ya tim yang telah dibentuk. Tidak serta-merta sebuah kasus langsung siswa itu kita langsung yang mengambil keputusan tegas langsung diberhentikan, tidak. Tentunya langkah-langkah. Kita tidak mau melihat anak-anak kita yang putus sekolah. Ya, walaupun tidak di sekolah di tempat kita, mereka juga harus sekolah di tempat yang lain misalkan. Ya, tentunya ada langkah-langkah yang melibatkan sebuah tim, yang melibatkan sebuah tim yang telah dibentuk. Kita punya wakil kesiswaan, kita punya wali kelas, kita punya BKBP, kita punya ya guru-guru yang ada. Tentunya permasalahan-permasalahan ini apabila adalah permasalahan pasti akan menjadi pokok bahasa. Tetapi kalau menjadi sebuah keputusan yang tentunya yang tidak bisa ditoleransi kembali, menyangkut moral, asusila, ya, kemudian permasalahan narkotika dan lain sebagainya, tentunya itu akan menjadi dasar pertimbangan saya untuk mengambil keputusan sendiri, ya, tanpa melibatkan dari tim yang ada, tapi hanya memberikan sebuah pertimbangan yang ada sisi positif dan negatif. Berarti secara dilihat dari berat dan tidaknya dari kasus ini tadi Betul. ya. Jadi apabila bisa langsung diselesaikan di tempat akan diselesaikan, Ya. bila perlu untuk dirapatkan akan dirapatkan. Kemudian langkah selanjutnya sesuai dengan prosedur begitu Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Dalam pengambilan keputusan ini apa saja kira-kira faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Faktor yang mempermudah adalah ya saya menganggap sebuah permasalahan itu adalah pekerjaan. Pekerjaan tentunya akan menjadi sebuah tantangan. Yang mempermudah itu adalah kerja tim, ya, supaya kita tidak salah mengambil sebuah keputusan, maka kita tidak bekerja sendiri, melibatkan sebuah tim. Apa tim itu telah terbentuk dengan solid, ya, kemudian hasil itu bisa kita bahas bersama-sama dalam sebuah pokok bahasan, dalam sebuah pertemuan mungkin diadakan meeting dan lain sebagainya, ya, sehingga sangat mempermudah. Ini harus di langkah-langkah yang harus diambil ini adalah ini, ya, ada sebuah tim tanpa katakan mengecewakan dari pihak manapun. Baik, jadi faktor ini tadi yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan berdasarkan dari pendapat juga dari tim yang bekerja sesuai dengan kasus yang kita tangani begitu Pak ya. Nah terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik nih dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah dalam hal mengambil keputusan Pak? Ya, pembelajarannya adalah yang saya bisa petik dari pengambilan sebuah keputusan itu adalah ya kita harus bijaksana, kemudian tidak kerasa busuk, ya. Kita juga sangat menghargai pendapat daripada tim sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Kita bekerja itu tidak sendiri, kita bekerja melibatkan orang lain. Pekerjaan kepala sekolah itu cukup banyak. Tentunya kalau semuanya harus dikerjakan oleh kepala sekolah secara sendiri,
tidak akan pernah tercapai daripada visi dan misi sekolah. Jadi pembelajaran yang Bapak dapat petik berarti Bapak menumbuhkan juga orang lain dengan menjadikan mereka sebuah tim yang membantu Bapak melaksanakan tugas, begitu Pak ya. Betul. Baik. Jadi dari percakapan kita hari ini luar biasa sekali Pak. Dalam pengambilan keputusan di sekolah ini memang selalu ada pro dan kontra, dan setiap keputusan tidak bisa menyenangkan semua orang, begitu Pak ya. Artinya dalam berproses menjadi seorang kepala sekolah yang bijak dan pengambil keputusan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang tinggi itu harus dengan jam terbang juga ya Pak ya, saya lihat ya. Sebuah pengambilan sebuah keputusan itu akan memuaskan semua pihak. Pasti itu. Pengambilan keputusan itu tentu ada yang pro, ada yang kontra. Apakah siswa ini cukup dipertahankan atau dikeluarkan? Satu sisi dipertahankan, Pak. Pertimbangan seperti ini. Satu sisi tidak bisa dipertahankan, Pak. Pertimbangan seperti ini. Ada dua hal inilah. Sebuah keputusan itu karena ada sebuah pilihan. Menentukan pilihan itu kita harus bijak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas wawancaranya, dan semoga ini menjadi salah satu wadah kami untuk belajar bagaimana cara kami mengambil keputusan yang bijak dan keputusan yang berpihak kepada semua. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum.